Minasan, konnichiwa. Minasan, genki desu ka? Watashi wa Arbi desu. Watashi wa Nanang desu. Watashi wa Yulia desu. Watashi wa Joko desu. Minasan, kami berempat di sini adalah alumni Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung, Prodi S1 Keperawatan Angkatan kelima tahun 2013. Di sini kami berada di Jepang untuk mengikuti program IJPA Angkatan ke-12 sebagai calon car worker. Apa itu IJPA? Simak sebentar lagi. Teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana sih alur program dari IJPA sendiri. IJPA sendiri adalah program pemerintah antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang dengan bidang ekonomi. Dari IJPA sendiri adalah terdiri dari ada Kangoshi dan ada care worker. Dan saya sendiri adalah sebagai kandidat care worker. Saya akan menjelaskan bagaimana sih program IJPA untuk pendaftarannya. Nah, bisa dilihat sendiri. Untuk pertama kita bisa mengakses web dari BNP 2 TKI G2G Jepang. Di sini kita akan mendapatkan informasi banyak, yaitu tentang bagaimana proses alur pendaftaran dari awal sampai dari proses matching. Nah, di IJPA sendiri terdapat berbagai proses untuk pendaftaran. Yang pertama ada proses administrasi, proses tes psikotes dan keperawatan, dan ada proses tes wawancara, dan terakhir yaitu tes matching untuk memutuskan bahwa kita itu bisa diterima atau tidak dari pihak panti yang kita pilih. Nah, saya sekarang akan menjelaskan proses yang pertama, yaitu proses pengumpulan dokumen. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwa ini adalah web dari BNP 2 TKI yang dimana tahun saya untuk mendaftar. Dijelaskan bahwa untuk pertama kali pengumuman pendaftaran ini muncul yaitu untuk angkatan saya, yaitu angkatan ke-12. Dan sekarang EPA itu sudah angkatan ke-13. Dan setiap tahun akan selalu bertambah. Yang untuk tahun ke depan adalah angkatan ke-14. Untuk yang pertama yaitu dari proses pendaftaran. Di sini dituliskan ada nurse atau kangoshi dan calon care worker atau keigo fukushiki. Dan di sini pun juga terdapat syarat-syarat untuk pendaftarannya. Jadi menurut saya ini bisa diakses teman-teman sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada berbagai proses. Setelah kita melakukan proses administrasi, kita akan melakukan proses psikotes dan tes keperawatan. Waktu saya dulu, angkatan saya melakukan tes psikologi dan tes kemampuan keperawatan itu berada di Surabaya. Dan di masing-masing daerah terdapat tempat untuk tes sendiri. Misalnya di Jawa Tengah itu terdapat di Semarang, di Jakarta, Medan, dan berbagai tempat lainnya. Terus untuk setelah kita nanti ada suatu pengumuman tes wawancara. Setelah kita lulus dari tes psikotes dan tes keperawatan, kita mendapatkan informasi, ada di link juga, kita nanti dilanjutkan untuk proses tes wawancara. Tes wawancara ini sendiri bertempat di Jakarta. Jadi semua dari masing-masing daerah, dari Bali, dari Lombok, dari Makassar, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur itu akan menjadi satu tes wawancara di Jakarta. Nah, tes wawancara itu sendiri di situ akan ada panti langsung dari pihak Jepang datang ke Indonesia. Untuk sistemnya itu seperti job fair. Yang pertama kita akan diwawancara dengan video. Di situ kita dengan orang Jepang langsung, tapi juga dengan translator dari orang Indonesia. Jadi selama kita apabila kita belum bisa dengan bahasa Jepang, kita bisa dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Terus untuk selanjutnya yaitu tes kesehatan. Dari tes kesehatan itu setelah kita tes wawancara, keesokan harinya kita akan melakukan tes kesehatan. Tes kesehatan pun juga dilakukan di Jakarta yang meliputi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ada juga tes putung. Untuk selanjutnya yaitu ada tes matching. Nah, tes matching ini sendiri adalah tes yang paling sulit menurut saya, karena kita harus memilih
di mana panti itu juga harus bisa memilih kita. Di sini kita diberikan kesempatan untuk memilih 10 panti. Dan kita diberikan kesempatan untuk memilih 10 panti, dan panti mana yang menurut kita yang terbaik itu kita nomor satukan, dan apabila panti tersebut juga memilih kita, nah itu dinamakan dengan proses matching. Untuk alurnya memang sangat panjang. Ini kemarin kita dari awal 2018 dan kita bisa berangkat ke Jepang tahun 2019. Jadi ada 1 tahun untuk proses dari EPA itu sendiri. Untuk mengenai biaya, kita diberikan biaya itu waktu tes psikotes dan keperawatan itu sebesar 250.000, dan untuk tes kesehatan itu sejumlah 1.400.000 yang berada di Jakarta. Akan tetapi apabila kita nanti berhasil matching, bisa berangkat ke Jepang, untuk uang 1.400.000 itu dikembalikan kepada kita. Baik teman-teman, jadi setelah tadi dijelaskan bagaimana proses pendaftaran dan administrasi mengenai program IJEPA, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang seharusnya kalian siapkan untuk mengikuti program IJEPA ini terkait hal belajar. Jadi seperti kita mempelajari bahasa-bahasa yang lain, jadi sebelumnya kita harus belajar yang namanya tata bahasa dan bahasanya itu sendiri. Seperti bahasa Inggris ada istilah grammar dan vocab. Nah, masalahnya di sini adalah dalam bahasa Jepang kita tidak menggunakan huruf alfabet. Kita menggunakan huruf yang namanya itu kana. Jadi ada namanya huruf hiragana, katakana, dan huruf kanji. Nah, sebelum mengikuti program ini sebaiknya atau saran saya kalian setidaknya harus hafal huruf hiragana dan katakana. Syukur-syukur kalau kalian hafal kanji dasar. Nah, selain itu dalam bahasa Jepang itu ada tingkatan bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya diukur dengan tes TOEFL. Nah, kalau untuk bahasa Jepang ini ada 5 tingkatan, yaitu yang paling rendah N5 dan tertinggi N1. Nah, sebelum mengikuti program ini alangkah baiknya atau saran saya kalian setidaknya ada di level N5. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat N5 ini? Ini ada lembaga atau kalian bisa kursus di Tulungagung pun sudah ada lembaga ini, kalian bisa searching di Google juga sudah ada. Atau kalau mungkin kalian mampu N5 ke atas itu malah lebih baik, N4, N3 dan di atasnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pekerjaan care worker di Jepang. Care worker di Jepang itu bekerja di panti dan rumah sakit penerima. Di situ pekerjaan kita di situ yaitu untuk membantu kebutuhan para lansia, memenuhi kebutuhan ADL-nya. Nah, di panti itu terdapat 2 kategori lansia, yaitu yang membutuhkan bantuan sebagian, dan ada yang bisa melakukan ADL-nya secara mandiri. Nah, ini adalah gambaran shisetsu atau panti tempat kita bekerja. Ini adalah fasilitasnya. Di sini juga terdapat alat-alat untuk memenuhi atau menjaga kesehatan para lansia, maka disediakan alat ini. Setiap panti penerima itu beda-beda tergantung fasilitas yang ada di situ. Nah, tujuan kita ke sini itu yang pertama ya tentu untuk mencari uang, dan yang tujuan paling utama sebenarnya adalah lulus Kokashiken. Setelah lulus Kokashiken atau ujian negara, kita bisa mengajak keluarga kita untuk tinggal di Jepang dalam waktu terserah kita, mau selamanya atau beberapa tahun terserah kita. Kemudian Kokashiken itu sendiri dilaksanakan pada tahun ketiga kita bekerja, dan untuk
memenuhi persyaratan Kokasikeeng, minimal kita harus mengikuti ujian N2, kalau bisa N1. Selama mengikuti program ini, tentunya kalian akan mendapatkan beberapa fasilitas yang akan sangat menguntungkan untuk kalian. 6 bulan belajar di Jakarta, 6 bulan belajar di Jepang, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Di situ pula kalian akan mendapatkan fasilitas buku-buku gratis yang didapatkan dari penyelenggara. Setelah itu, kalian juga akan mendapatkan sensei sebagai pengajar yang langsung didatangkan dari Jepang. Tempat tinggal gratis, makan 3 kali sehari, dan tentunya yang paling kita tunggu adalah uang saku. Jadi selama pendidikan 1 tahun penuh itu, kita akan mendapatkan uang saku. Jadi, seperti kita yang saat ini belajar di Jepang, selain belajar, kita juga bisa jalan-jalan. Jadi, waktu akhir pekan kita gunakan untuk keluar dari asrama. Menggunakan bahasa Jepang yang sudah kita dapatkan dari Jakarta, dan bersosialisasi langsung dengan orang-orang Jepang menggunakan bahasa yang sudah kita dapatkan. Jadi, bagaimana? Tertarik untuk ikut IJPA batch selanjutnya? Kami tunggu. Ya teman-teman, video ini dibuat bukan untuk pamer atau untuk segalanya, tapi video ini dibuat untuk memotivasi teman-teman agar kita bisa membawa nama harum Sikes Utama Abdi Wisada Tulungagung, bukan hanya berada di Indonesia tapi juga berada di luar negeri. Domo arigatou gozaimashita.